Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga? 23. Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, Aku tidak pernah mengenal kamu. Enyahlah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Mereka ini siapa? Ayat 15. Waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu dengan menyamar seperti domba, tetapi sesungguhnya mereka adalah serigala yang buas. Oke, nabi palsu yang buat itu. Yang kedua, Matius 24 ayat 23, pada waktu itu, jika orang berkata kepada kamu, lihat, Mesias ada di sini, atau Mesias ada di sana, jangan kamu percaya. Sebab Mesias-Mesias palsu dan nabi-nabi palsu akan muncul, dan mereka akan mengadakan tanda-tanda yang dahsyat dan mujizat-mujizat, sehingga sekiranya mungkin mereka menyesatkan orang-orang pilihan juga. Camkanlah, aku sudah mengatakannya terlebih dahulu kepadamu. karena itu yang membedakan apakah ini palsu atau tidak palsu, harus ada otoritas yang menentukannya, Miran. Bukan main angkat diri sendiri sebagai penyembuh dan tidak. Di dalam gerejanya Yesus punya ini, Yesus sendiri yang menentukan. Dan Yesus sudah pergi ini, siapa yang menentukan? Ya sudah otoritas yang dia percayakan. 1 Korintus 12 ayat ke-28. Harus ada. Harus ada orang yang menentukan, bukan main angkat sendiri. Tadi malam saya mimpi ketemu Roh Kudus kasih saya anugerah menyembuhkan. Banyak yang dipraktekkan di situ. Saya buat penelitian 2017 kok. Masuk ke kultus-kultus protesan, hari-hari sebelumnya mereka buat cara bagaimana orang jatuh, bagaimana orang bangun, bagaimana orang menggelepar, bagaimana orang jingkrat, bagaimana orang teriak. Penipuan semuanya itu. Oke, lanjut. 1 Korintus 12 ayat 28. Dan Allah telah menetapkan beberapa orang dalam gereja. Pertama sebagai rasul, kedua sebagai nabi, ketiga sebagai pengajar. Tahan dulu, 3 hierarkis pertama. Sekarang mereka yang mempunyai anugerah harus juga ditetapkan. Selanjutnya, mereka yang mendapat karunia untuk mengadakan mujizat, untuk menyembuhkan, untuk melayani, untuk memimpin, dan untuk berkata-kata dalam bahasa roh. Sangat jelas. Berarti tidak bisa main angkat sendiri. Maran, bisa mengerti? Ya, Pater. Jadi jangan main Pater. angkat sendiri. Oh ya, Pater. Hanya saya masih melihat, saya sih tidak percaya, Pater, tapi ketika orang-orang yang disesatkan itu percaya dengan apa yang mereka perbuat, kok mereka dapat sembuh? Itu atas dasar dorongan atau roh apa yang membantu mereka dari tangan mereka, mulut mereka, sehingga orang itu bisa sembuh, Pater. Itu yang saya namanya roh nabi palsu. Sudah ya benar. Santo Yohanes sudah omong dalam 1 Yohanes 4 ayat 1. Bedakan itu. Saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah percaya akan setiap roh, tetapi ujilah roh-roh itu, apakah mereka berasal dari Allah. Sebab banyak nabi-nabi palsu yang telah muncul dan pergi ke seluruh dunia. Nabi-nabi palsu sudah muncul dan pergi ke seluruh dunia. Dan nabi buat apa tadi? Nabi palsu di dalam Matius 7 tadi. Sembuhkan, nubuat, usir roh jahat dan semuanya itu. Dan nabi-nabi palsu ini biasanya berdoa seperti ini. Matius 6 ayat ke-5. Matius 6 ayat 5.
Dan apabila kamu berdoa, janganlah berdoa seperti orang munafik. Mereka suka mengucapkan doanya dengan berdiri dalam rumah-rumah ibadat dan pada tikungan-tikungan jalan raya, supaya mereka dilihat orang. Itu nabi palsu yang Aku suka buat berkata- KKR di sana sini, KKR di sana sini. Ayat 7. Yang kalau perkataannya makin panjang, seolah-olah rahmat Tuhan makin memenuhi. Roh Tuhan memenuhi orang ketika mereka apa omong panjang-panjang lebar, tidak tahu omong mengerti atau tidak mengerti. Lagi pula dalam doamu itu, janganlah kamu bertele-tele seperti kebiasaan orang yang tidak mengenal Allah. Mereka menyangka bahwa karena banyaknya kata-kata doanya akan dikabulkan. KKR di sana sini itu tuh nabi-nabi palsu pembuat itu. Iya, Begitu ya, Pater. saya makan dulu.